Shalom. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Korban yang termulia, saudara-saudariku, bagaimanakah perasaan kita seandainya kita menyaksikan Jenderal Samila yang sedang membiarkan dirinya dicambuki agar si pencuri yang seharusnya menanggung hukuman itu terbebas dari siksaannya? Dan bagaimana pula jika kitalah si penjahat yang telah menyebabkan sekujur tubuh orang yang mengasihi kita babak belur dan berdarah-darah, karena menggantikan kita menanggung akibat kejahatan kita? Yang terakhir ini bukan sekedar adegan dalam film atau cerita, tetapi benar-benar kisah nyata. Oleh karena dosa setiap kitalah, Yesus digiring ke Bukit Kalvari untuk menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Itulah Yesus membiarkan dirinya disiksa dan dikorbankan di kayu salib Golgota. Sangat mengerikan secara fisik dan tak kalah miris secara batin, apalagi di saat Dia sedang terpuruk dan menjadi sangat buruk oleh segala tikaman dosa kita. Sebagaimana ditulis Nabi Yesaya, Dia pun ditinggalkan oleh Bapaknya yang Maha Kudus, yang membuatnya berseru pilu, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, karena Tuhan sangat membenci dosa, Dia tidak mungkin berkompromi dengan dosa. Namun, karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa, Dia tidak rela manusia binasa di dalam dosa. Tuhan mau manusia diselamatkan dari kematian kekal dan kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Dia. Tuhan tahu tidak ada yang dapat ditempuh manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan untuk berkenan kepadanya. Karena itu, Tuhan sendirilah yang mengaruniakan Yesus anaknya itu untuk menjadi korban penebusan dosa. Saudara-saudariku, penebus semua manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah
setidaknya perlu memenuhi 3 persyaratan berikut ini. Pertama, ia harus seorang manusia. Karena yang berdosa dan harus menanggung hukuman adalah manusia. Persembahan hewan sebagai korban penebus dosa hanyalah lambang dari penebusan yang sesungguhnya. Manusia tidak bisa digantikan dengan hewan atau yang lainnya. Hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam menanggung hukuman dosa. Yang kedua, ia harus tidak berdosa. Sesama orang berdosa tidak dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa orang lain, karena ia sendiri memiliki beban dosa yang harus dipikulnya. Hanya manusia yang tidak berdosa, yang bebas dari hukuman dosa, yang dapat menanggung hukuman orang berdosa lainnya. Dan yang ketiga, ia harus pribadi yang nilainya minimal setara dengan manusia di dunia. Satu manusia tidak berdosa, jika ada, dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa satu orang. Namun untuk menggantikan semua manusia berdosa, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Saudara-saudariku, Yesus Kristus memenuhi semua persyaratan itu. Dia adalah Tuhan. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dia hidup tanpa dosa. Dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan dia rela dibuat berdosa dan memikul hukuman dosa sampai mati di kayu salib, agar manusia dapat dibenarkan oleh Allah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudariku, dialah korban yang termulia itu, yang memungkinkan kita diselamatkan dari dosa, dari maut, dan dari iblis, dan untuk kembali hidup memuliakan Allah. Dia layak berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Kiranya Tuhan mengasihani kita semua. Amin.